Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febrianti, mahasiswi dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Prodi Manajemen kelas E. Di sini secara singkat saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Dalam memahami bisnis, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluknya. Di antaranya adalah tentang memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai semua faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha individu yang menghasilkan barang dan jasa. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka diharapkan pembisnis dapat menganalisa usaha bisnisnya dengan cermat. Kebutuhan masyarakat yang menjadi objek utama produksi juga harus dapat dilihat dengan baik oleh seorang pembisnis. Secara umum, lingkungan bisnis ini dapat diartikan segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Pandangan lain diungkapkan oleh Madura Jeff dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 tahun 2007, menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran, bahkan kegagalan. Ada lagi menurut Murti Sumarni dan John Suprihanto dalam bukunya Pengantar Bisnis, dasar-dasar ekonomi perusahaan lebih menyebut lingkungan bisnis dengan term lingkungan perusahaan. Mereka berdua membagi lingkungan perusahaan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum perusahaan meliputi faktor politik, faktor hukum, faktor sosial, faktor perekonomian, faktor kebudayaan, faktor pendidikan, faktor teknologi, dan faktor demografi atau perkembangan penduduk. Sedangkan lingkungan khusus perusahaan meliputi penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Selanjutnya ada tentang komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Menurut sebagian pasar ekonomi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh tenaga kerja, money, modal, material, bahan baku, mesin, perlengkapan atau peralatan produksi, dan metode cara kerja. Sedangkan lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Faktor yang mempengaruhi lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham atau shareholder, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Kemudian lingkungan makro meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik dan hukum atau pemerintahan, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Dari beberapa pemaparan, dapat diklasifikasikan menjadi dua lingkungan, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal ini lebih kepada elemen-elemen di dalam perusahaan tersebut, sedangkan lingkungan eksternal lebih kepada berbagai elemen di luar perusahaan. Manusia di sini sebenarnya tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan, namun juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan. Lalu yang kedua itu ada uang atau modal usaha, sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Barang modal di sini adalah seperti mesin dan peralatan, pabrik, dan alat-alat transportasi.
material sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi. Yang ketiga, ada sikap yang harus dimiliki ketika menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Sebuah perusahaan juga dihadapkan pada tantangan berupa kompleksitas dan lingkungan. Kompleksitas lingkungan sendiri adalah jumlah faktor-faktor eksternal di dalam perusahaan yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan sederhana hanya memiliki sedikit faktor lingkungan, sedangkan lingkungan kompleks mempunyai banyak faktor lingkungan. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Yang ketiga, menghadapi ancaman dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup saja dari saya, terima kasih.